Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Putri Alia Cahyani dari kelas PGM 5D. Di sini saya akan membahas tentang praktek mengajar pembelajaran IPS di MISD Kurikulum Merdeka pada kelas tinggi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu dosen Maftuha MPD. Baik, mari kita simak modul ajar IPS pada kelas tinggi yang sudah saya buat. Modul ajar IPS yang saya buat yaitu yang pertama, memuat informasi umum. Penyusun saya Putri Alia Cahyani, instansi Min2 Blitar, tahun pelajaran 2023, jenjang sekolah MI atau SD, mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, fase B kelas 4, bab 6, Indonesiaku Kaya Budaya, topik kekayaan budaya Indonesia, alokasi waktu 2 JP atau 2 jam mata pelajaran. B. Kompetensi awalnya yaitu mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kreatif, dan juga kreatif. Sarana dan prasarana yaitu sumber belajar dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI tahun 2021, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk SD kelas 4, penulis Amalia Fitri dan kawan-kawan, dan internet dan juga LKPD. Medianya yaitu gambar-gambar ragam budaya Indonesia. Model pembelajaran yaitu pembelajaran dengan model inquiry. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam dan budaya yang ada di daerah tempat tinggalnya. Peserta didik dapat mengkorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam dan budaya di tempat tinggalnya. Peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam dan budaya di daerah tempat tinggalnya. Pemahaman bermakna meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan kekayaan alam dan budaya di daerah tempat tinggalnya, mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam dan budaya di daerah tempat tinggalnya, dan menyebutkan cara memanfaatkan kekayaan alam dan budaya di daerah tempat tinggalnya. Pertanyaan pemantik: bagaimana kehidupan masyarakat di tempat tinggal kalian? Bagaimana sikap yang baik menghadapi kekayaan alam dan budaya? Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Guru mengajak siswa untuk melakukan ice breaking, tepuk semangat. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru bertanya tentang materi kekayaan alam dan budaya. Siswa membaca buku milik masing-masing dengan seksama. Guru menunjukkan gambar-gambar keragaman alam dan budaya di Indonesia. Siswa mengamati dan juga memahami. Kemudian siswa diminta untuk maju dan menyebutkan kekayaan alam dan budaya yang ada di tempat tinggalnya, salah satu atau beberapa perwakilan siswa. Siswa kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi penugasan. Jika sudah selesai, perwakilan dari siswa tersebut maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian guru menutup pelajaran dengan salam dan kemudian berdoa. Lampiran bahan ajar yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam, bahkan kondisi alam dan satu pulau bisa saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Letak Indonesia sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa oleh bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Kita atau peserta didik diharapkan dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Kegiatan dimulai dengan melakukan eksplorasi literasi, wawancara, diskusi saat berkolaborasi dalam membuat peta keberagaman. Mereka akan belajar memecahkan masalah dalam kelompok. Kemudian soal latihan untuk peserta didik yaitu pertanyaan: apa yang menyebabkan keragaman alam dan budaya di Indonesia? Apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Mengapa letak Indonesia dikatakan yang strategis? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman yang ada di Indonesia? Itulah tadi penyampaian atau pembahasan modul ajar IPS di kelas tinggi yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.